Sampai Sayyidah Aisyah nanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu senang banget gitu wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, "Ya Aisyah, qad anzalallah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada saya ayat Al-Qur'an semasa saya tidur tadi, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik bagi saya daripada dunia dan seisinya." Itu yang membuat Nabi Muhammad senang rupanya. Diturunin ayat yang menurut Nabi Muhammad ayat ini lebih indah daripada dunia dan seisinya. Nabi kemudian membacakan ayat yang diturunkan ini. Makanya ayat ini oleh para ahli Quran disebut sebagai ayah firasyiyah. Ayah yang turunnya di atas tempat tidur. Dan itu sesuatu hal yang sangat dibanggakan oleh Sayyidah Aisyah. Katanya Sayyidah Aisyah, "Anzalallahul ayah wa huwa naim ala firasyih." Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kepada Nabi Muhammad ayat Al-Qur'an sedangkan Nabi Muhammad berada di atas tempat tidur saya. Suatu hal yang sangat indah sekali. Teman-teman saya sekalian, apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah membukakan, akan membukakan untukmu sebuah pembukaan yang besar. Allah berjanji akan membukakan kepada Nabi Muhammad pembukaan yang besar, yaitu terbukanya kota Mekah. Namun bukan itu inti prioritas kebahagiaan Nabi Muhammad SAW terhadap ayat tersebut. Apa itu ayat yang sesudahnya? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kami akan mengampuni dosa-dosamu wahai Nabi Muhammad, yang dulu-dulu maupun yang akan datang. Teman-teman sekalian, kebayang ini ya. Nabi Muhammad paham betul bahwa dirinya sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah seseorang yang maksum, tidak punya dosa. Semua nabi paham. Nabi Muhammad paham dirinya nggak punya dosa, teman-teman. Paham sekali Nabi. Tapi kok Nabi seneng banget ketika diturunkan ayat yang menceritakan bahwa engkau wahai Nabi Muhammad diturunkan ampunan punya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Nabi segitu senengnya? Sampai senyumnya Nabi, ketawanya Nabi sampai sumringah banget. Sehingga sekalian, karena Nabi ingin membagi ampunan Allah tersebut kepada kita umatnya. Biar Nabi punya banyak jatah dari ampunan Allah untuk dibagikan kepada kita sekalian umatnya. Biar Nabi bisa menyelamatkan kita umatnya. Biar Nabi bisa nyelamatin saya, nyelamatin kamu, nyelamatin keluargamu. Ketika saya, kamu dan keluargamu berbuat dosa yang seharusnya menghalangkan kita dari api neraka, menghalangkan kita dari surga Allah atau memasukkan kita ke dalam api neraka. Nabi seneng banget ketika diturunkan ampunan. Biar Nabi Muhammad bisa menyelamatkan saya, menyelamatkan kamu, menyelamatkan kita semua. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Puncak cita-citanya, harapan tertingginya adalah keselamatan kita umatnya.
Itu yang selalu ada dalam beban pikirannya Nabi besar Muhammad SAW. Semasa hidupnya teman-teman sekalian, Sayyidah Aisyah bercerita, "Fi dzat yawm kuntu farrahtun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu hari saya bikin seneng hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika saya senengin, Nabi balas kebaikan saya dengan doain. Nabi itu gitu. Kalau kita bikin baik sama Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi pasti balas. Balas dengan kebaikan yang lebih banyak atau sekurangnya dengan doa. Dan tentu saja nilai doanya Nabi Muhammad alaihissalam jauh daripada semua kebaikan yang telah dilakukan oleh siapapun kepada beliau. Sayyidah Aisyah hari itu disenengin sama Nabi Muhammad doain, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat ma akharat ma alanat ma asarat ma alimat wa ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunin dosanya Aisyah, yang dulu-dulu maupun yang baru-baru. Ampunin dosanya Aisyah, yang dia lakukan terang-terangan atau yang dia lakukan sembunyi-sembunyi. Ampunin dosanya Aisyah ya Allah, yang dia tahu ataupun yang dia nggak tahu. Bu, kebayang nggak kalau kamu ada orang yang ngedoain dengan doa seperti itu, kayak apa senengnya? Sayyidah Aisyah juga gitu, merah langsung mukanya Sayyidah Aisyah, senyum depan Nabi Muhammad. Nabi balik tanya, "Farahti bidoa ya Aisyah, kamu nih seneng begini karena dengar doa saya Aisyah?" "Bala ya Rasulullah, hadzal yaum 'id 'indi." Betul Rasul, nih hari jadi kayak hari lebaran buat saya. Hari lebaran kalah seneng daripada hari ini ya Rasulullah. Seneng banget saya mendengarkanmu mendoakan saya seperti itu. Dengerin nih Bu, Kak, Dek, dengerin. Katanya Nabi Muhammad, ya Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wa fi kulli laylah. Wahai Aisyah, ketahuilah, saya doa dengan doa seperti ini setiap malam. Buat siapa? Li ummati, untuk umat saya. Untuk saya. Untuk saya. Untuk kamu. Untuk semua orang yang kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab Allah. Siapa nabimu, dia jawab Muhammad Rasulullah. Nabi berdoa untukmu tiap malam. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Bu, kalau ada orang ngomong sama saya nih, Ustazah, saya sayang banget sama Ustazah. Oh gitu? Iya Ustazah, saya kalau malam Ustazah sebelum tidur, saya selalu dengerin ceramahnya Ustazah di YouTube. Misal, biasa aja saya dengernya. Bukan tanda cinta, biasa aja. Banyak orang melakukan hal yang sama, belum tentu cinta. Tapi kalau ada orang ngomong kayak gini, Ustazah saya sayang sama Ustazah. Saya tiap malam Ustazah, tiap saya habis selesai tahajud, saya mendoakan Ustazah. Saya akan bilang beneran nih, kamu serius sayang sama saya. Karena kamu gak akan kepikir buat mendoakan seseorang, apalagi sesudah kamu bangun tahajud. Kamu tahu nih Allah sedang menatapmu, sedang bertanya, hal min mustaghfirin, hal min ta'ib. Kan begitu? Waktu malam, thuluthul lailil akhir, wa yunadi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsinya, Allah akan memanggil di sepertiga malam yang terakhir, hal min mustaghfirin, hal min ta'ib. Siapa yang diantara kalian yang minta ampunan? Siapa yang taubat? Hal min talib hajatin faunilahul matalib. Siapa diantara kalian yang lagi punya hajat, aku akan kabulkan hajat kalian. Di jam-jam istimewa seperti itu, kamu tidak akan mendoakan kecuali untuk orang-orang yang kamu sayangi. Siapa kira-kira yang akan kamu doakan? Kamu doakan suami kamu doakan anak-anak kamu doakan orang tua kamu doakan orang-orang yang selama ini pernah berbuat baik padamu. Karena ini jam yang sangat istimewa. Dan dengarkan apa kata Nabi Muhammad SAW. Aisyah,
saya doa dengan doa yang seperti itu setiap malam buat umat saya. Cinta banget Nabi Muhammad sama kita umatnya. Tiap malam habis tahajud, yang tahajudnya Nabi tuh nggak kaleng-kaleng teman-teman. Tahajudnya Nabi tuh nggak ecek-ecek teman-teman, nggak kayak tahajudnya kita yang jumlah nguapnya lebih banyak daripada rokaatnya, bahkan lebih banyak daripada tasbihnya. Subhanallahil azim wa bihamdi. Wah. Nabi Muhammad habis bayar pada Allah Subhanahu wa taala ibadah panjang sampai bengkak telapak kakinya. Selepasnya Nabi dengan dada turun naik, dengan suara parau lirih beliau berdoa, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Yang dia sengaja, yang nggak tahu, ya Allah ampuni semua dosanya ya Rabb. Yang lalu-lalu, yang baru-baru, ampuni, ampuni. Siapa? Umat saya, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah. Sayang banget sama kita. Marhaban bil qaili dan marhaban bi salati ahlan marhaban. Ini adzan yang di sini? Iya, adzan yang di sini ya. Kita jawab adzan dulu, nanti saya lanjutkan lagi insyaallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi diturunin ampunan seneng. Kenapa? Karena memang yang paling jadi beban buat Nabi Muhammad adalah dosa-dosa kita umatnya. Ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi hadiah yang paling indah yang beliau berikan kepada kita umatnya. Tiap malam doain kita sepanjang hidupnya teman-teman. Bagaimana menurutmu tentang seseorang yang setiap malam-malamnya mendoakanmu sebagai umatnya? Makanya nih ya, saya kasih tahu nih, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman semuanya, saya kasih tahu. Kalau kamu lagi ngerasa ada dosa gitu, kamu kerjain terus gitu, kamu udah tahu itu salah, tapi kamu nggak bisa pergi gitu, nggak bisa menghindar. Udah
niat-niat, pokoknya nggak bakalan lagi, tahu-tahu ngerjain lagi gitu. Sering nggak? Pernah nggak kayak begitu? Tapi subhanallah, satu waktu kamu bisa meninggalkan dosa tersebut. Apa aja? Bisa dosa riba, bisa dosa ngelihat haram, bisa dosa marahin suami, gitu ya. Bisa dosa kesel sama anak, jewer anak, misal apa aja dari dosa-dosa. Setiap kali kamu lakukan, kamu nyesel dan kepengen, ya ampun ya Allah, nggak mau ganti, nggak mau lagi ya Allah, nggak mau lagi. Tapi habis itu kamu kerjain lagi, nyesel lagi, kamu kerjain lagi. Tapi satu waktu Allah jadikan kamu bisa lepas dari dosa tersebut. Alhamdulillah, lewat nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Atau bukan kamu, tapi anakmu. Kamu lihat anakmu nggak soleh, entah itu ninggal sholat, keluar dari dosa, atau yang membuat anakmu keluar dari dosa, atau suamimu keluar dari dosa. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi Muhammad bilang, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah. Makanya teman-teman saya sekalian, kalau kamu ngerasa dalam hidup gitu, kayaknya nih susah banget sih mau jadi orang baik, kayaknya berat banget sih kepengen jadi solehah gitu, ya ampun bosen nih saya nih jadi orang solehah gini, nggak dihargain, udah kayaknya saya mau nggak solehah aja. Misal teman-teman saya sekalian, kamu ngerasa berat ninggalin dosa gitu atau susah mau jadi hamba Allah yang solehah, doa minta sama Allah, ya Allah ampunan yang kau bagikan kepada Nabi Muhammad berikan pada saya. Ya Allah, doa panjang Nabi Muhammad dulu sepanjang hidupnya ijabahkan untuk saya. Bukankah saya adalah umatnya, ya Allah? Minta sambungan doa yang dulu Nabi Muhammad pernah doakan untukmu. Gampang banget tuh mau diijabah sama Allah. Kamu ngerasa berat ngadepin anak, minta, ya Allah, doanya Nabi Muhammad dulu sepanjang hidupnya, habis setiap tahajudnya beliau, ya Allah ijabahkan buat anak saya, ya Allah. Anak saya kan umatnya Nabi Muhammad. Minta. Suamimu gak soleh, misal, daripada kamu nuntut begini begitu, enaknya gimana nih ya, lem biru boleh gak sih dilempar, tuker yang baru. Ustazah, ada satu orang perempuan ngomong sama saya, Ustazah, suami saya ini Ustazah gak soleh, Ustazah galak pula. Udahlah gak soleh, galak pula. Ustazah boleh gak saya kalau doa minta gitu tuker tambah gitu, Ustazah? Kirain mobil apa gimana tuker tambah? Daripada begitu mendingan kamu bilang sama Allah, ya Allah, doanya Nabi Muhammad dulu waktu hidupnya ijabahkan buat suami saya, ya Allah. Bukankah suami saya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nabi itu sayangnya sama kita luar biasa. Nih teman-teman, Nabi itu kalau urusan sama diri beliau sendiri itu ridhonya gampang banget. Nabi dikasih kadang bisa makan, kadang nggak bisa makan. Nabi Muhammad gimana? Raditu billahi rabba, bil islami dina, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasul. Kadang mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Apakah pernah Nabi Muhammad protes sama Allah, ya Allah, ini saya sebenarnya Rasul beneran apa enggak sih? Kita kan kalau diutus sama seseorang kan dijamin akomodasinya. Ini saya diundang nih sama orang Gresik misalnya gitu ya. Ya kan udah ditanyain tuh sama orang Gresik, Ustazah nanti nginepnya di mana? Apakah kami perlu menyediakan tempat menginap? Kan begitu kurang lebih. Gitu ya. Walaupun memang saya hampir jarang banget nginep di Gresik gitu. Tapi teman-teman saya sekalian, seenggaknya tuh panitia pasti gitu. Yang namanya mengundang pasti akan seperti itu. Nabi Muhammad diutus sama Allah, teman-teman. Tapi dikasih makan aja kadang-kadang enggak.
3 hari Nabi Muhammad ganjal perutnya dengan batu. Nabi nggak pernah tuh nanya sama Allah, ya Allah nih saya utusanmu apa bukan sih? Masa sih saya nggak dikasih makan aja gitu ya Allah? Buat sekedar makan aja susah, nggak pernah. Ini adik-adik yang ada di panggung malah main sweet-sweetan. Halo, adik-adik yang ada di panggung bisa diem nggak? Yuk belajar buat diem yuk. Belajar buat diem ya. Saya lagi ceritain tentang Nabi Muhammad dek. Nabi saya, Nabi kamu juga. Yuk. Apa tadi? Sampai lupa lagi. Ah iya. Nabi itu dikasih susah hidup, nggak pernah protes sama Allah SWT. Nggak makan 3 hari 3 malam, nggak apa-apa. Bahkan waktu ditanya gitu, ya Rasulullah, kata Jibril, malaikat Jibril, khayyarakallah baina an yakuna abdan nabiyya atau malakan nabiyya. Allah memberimu pilihan, mau jadi nabi yang seorang raja atau mau jadi nabi yang hanya budak belaka. Kata Nabi Muhammad, bal abdan nabiyya. Saya jadi budak aja dah. Nabi yang jadi budak aja. Aju'u yauman wa asba' yauman. Sehari bisa makan, sehari lapar, nggak apa-apa dah Jibril. Kenapa gitu Nabi Muhammad? In ji'tu dzakartu rabbi wa in syabi'tu syakartu rabbi. Saya kalau lagi lapar, ingat sama Allah, gampang ingatnya sama Allah. Saya kalau lagi kenyang, gampang syukurnya sama Allah. Jadi saya bisa dapat dua-duanya. Dah saya jadi budak aja. Nabi buat diri beliau sendiri, teman-teman sekalian, milihnya tuh semua yang paling sedikit, paling gampang, paling sedikit, paling simpel. Itu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Bahkan kalau dikasih sesuatu yang berat, kalau buat diri beliau sendiri nggak apa-apa. Nabi pernah lagi main-main sama 2 cucunya, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Nabi main-mainnya dengan cara beliau tuh menunduk kayak merangkak, kemudian Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain gantian naikin punggung Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ibnu Abbas ketika menyaksikan pemandangan tersebut berkata, ni'mar raqib wal markub. Ini adalah seindah-indah yang naik, seindah-indah yang dinaikin. Yang naik Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyida Syabab Ahlil Jannah, pemimpin pemuda surga. Yang dinaikin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu man yamshi alal qadami, sebaik-baik manusia yang pernah melangkah di atas muka bumi ini. Sedikit sekalian, lagi seneng Nabi Muhammad main sama cucu-cucunya nih, 2 orang nih. Turun malaikat Jibril, wahai Rasul, Allah berkirim salam padamu dan mengatakan, yang satu akan mati terpenggal kepalanya, yang satu akan mati diracun. Ibu yang punya anak, ibu yang punya cucu. Saya belum punya anak, apalagi punya cucu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kamu tahu rasanya. Kita tuh kalau sakit, gitu ya, sakit kita. Tapi sakit aja. Tapi kalau anak kita yang sakit, kayaknya kita ikutan sakit dan lebih daripada itu kita sedih karena nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan begitu? Betul? Mendingan mana kamu yang sakit sama anak yang sakit? Nggak dua-duanya, iya saya tahu. Tapi maksudnya mendingan mana? Kamu yang sakit sama anak yang sakit? Mendingan kita yang sakit dah rasanya daripada anak sakit. Betul begitu? Ibu-ibu sekalian, Nabi sayangnya kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain luar biasa. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad dikabarin, wahai Nabi Muhammad, yang satu bakal mati terpenggal kepalanya, yang satu akan mati diracuni, akan mati dalam keadaan diracuni gitu. Nabi Muhammad gak ada tuh, ya Allah jangan gitu, kenapa sih? Ini kan cucu-cucu saya, ini saya sayang banget sama mereka berdua. Boleh nggak milih mati yang biasa aja gitu di atas tempat tidur gitu?
mati sakit gitu ya, flu, covid gitu. Mati yang normal-normal aja gitu ya Allah. Ini yang satu dipenggal loh, teman-teman. Bayang protes. Separuh umatmu masuk surga. Jangan ya Allah, jangan ya Allah, jangan. Tambahkan lagi ya Allah. Syafaat aja Muhammad, syafaat aja ya Allah. Wahai Nabi Muhammad, aku kasih pilihan kepadamu antara 2/3 umatmu masuk ke dalam surga atau syafaat. Syafaat aja deh ya Allah, syafaat ya Allah, syafaat. Wahai Muhammad, 3/4 umatmu masuk surga atau syafaat. Syafaat ya Allah, syafaat. Kenapa gitu Muhammad? Karena kalau yang masuk cuma setengah, bagaimana nasib setengahnya ya Allah? Kalau yang masuk 2/3, bagaimana nasib yang sepertiganya ya Allah? Kalau yang masuk ke dalam surga cuma 3/4, bagaimana nasib yang 1/4-nya ya Allah? Jangan ya Allah, jadikan saya pemberi syafaat kepada mereka ya Allah. Khayyaran ya Allah. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, baina an yadkhul nisfa ummati fil jannah wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah. Aku dikasih pilihan sama Allah untuk masuk setengah umat saya ke dalam surga atau syafaat. Saya lebih memilih syafaat. Khayyaran ya Allah, baina an yadkhul thulutha